Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Agustin. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menanggapi tanggapan Dr. Abdul Wadud Nafis tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang sudah diharapkan. Seperti hanya mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditakdirkan. Maksudnya dari kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara meningkatkan itu seperti hanya menaikkan pajak atau sektor real. Kalau yang mengurangi itu seperti hanya mengurangi pajak 50% menjadi 20%. Untuk tujuan fiskal yaitu agar pertumbuhan ekonomi berkembang dengan bagus, mencegah pengangguran. Maksudnya dari mencegah pengangguran itu ketika barang itu terjadi inflasi, maka otomatis gaya beli masyarakat itu akan berkurang, maka akan terjadi barang produksi yang tidak laku di pasaran. Yang selanjutnya stabilitas harga, misalnya barang-barang itu sedikit kemudian pemerintah itu banyak karena banyak orang mempunyai uang, jadi pemerintah itu banyak. Yang selanjutnya mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dari sektor tertentu, maka perusahaan-perusahaan tertarik untuk investasi perusahaan tertentu, seperti memberikan pajak kepada perusahaan otomotif. Yang selanjutnya untuk mewujudkan keadilan sosial. Maksudnya maka pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai perusahaan besar. Yang selanjutnya untuk jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraksional. Ekspansif itu bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Contoh, memberikan subsidi dalam tertentu. Yang selanjutnya kontraksional, yaitu kebijakan pemenetapan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan atau meningkatkan persentase pajak. Komponen kebijakan fiskal yaitu kebijakan berpajakan. Kalau pemerintah ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi, maka pajaknya itu lebih tinggi atau jenis-jenisnya itu lebih banyak. Yang selanjutnya kebijakan pengeluaran. Pemerintah akan mengatur pengeluaran pemerintah baik dari segi volume besar atau kecil. Yang selanjutnya kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang selanjutnya pengelolaan utang atau suklis. Yang selanjutnya instrumen kebijakan fiskal. Di antaranya yang pertama anggaran belanja seimbang. Maksudnya pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang. Yang kedua pembayaran fungsional. Yang ketiga anggaran defisi kebijakan fiskal intensif. Yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam pengelolaan anggaran. Yang selanjutnya fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga alokasi. Yang keempat distribusi. Yang keenam stabilisasi. Yang keenam pembangunan. Selanjutnya ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya.
Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, itu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan perlindungannya. Yang kedua, ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh peperangan. Yang ketiga, fal, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat, zakat, seperti halnya harta yang dikeluarkan karena harta satu nasab atau sudah mampu. Yang kelima, khoroj. Yang keenam, nawaib. Yang ketujuh, anwal fahlah. Cukup sekian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.